Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah berita mengenai Gus Wafi yang dilaporkan oleh Laskar PWI, Laskar Pembela Wali Songo Indonesia, ya teman-teman. Anak buahnya Imaduddin bin Sarman Imaduddin Al-Kaburi. Jadi Ormas Perjuangan Wali Songo Indonesia, ya, PWI itu kepanjangannya, minta Gus Wafi buktikan tuduhannya di pengadilan. Tuduhan yang seperti apa, teman-teman? Mari kita lihat dulu penjelasan dari Gus Wafi. Besok saya dipanggil oleh polisi, teman-teman. Ada sekitar 15 orang dari kalangan PWI, pendukung IMAD, yang melaporkan saya karena mengadakan acara Isra Mi'raj dan haul ibu saya. Bayangkan, ini haul ibu saya di halaman saya, di kota saya, di rumah saya, mau digagalkan sama PWI. Alasannya karena ada Habib-Habib nih yang mengaku-ngaku cucu Nabi yang akan ceramah. Kepanasan mereka. Sampai ada tantangan loh, teman-teman. PWI menantang kalau sampai Habib Taufik sebagai ketua Robito Alawiyah berceramah, maka akan membangunkan singa yang tidur, kata mereka. Pret. Kucing kali. Allah Karim. Kalau memang merasa ilmiah, Anda bawa kitab dari rumah Anda. Kalau Anda orang Probolinggo, saya orang Probolinggo, kita tentukan kapan waktunya. Kita diskusi di rumah saya, tak kasih kopi, tak kasih makan, guys, tak kasih rokok, gitu loh. Enak kan? Di rumah saya kalau mau diskusi itu. Dan ternyata mereka sendiri kan yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi, namanya Syarif. Wah, dikasih Syarif, mulai keren. Padahal ulama satu pun gak ada yang ngakui itu, yang mengakui kalau dia itu keturunan Nabi. Giliran Habaib yang sudah di kitab-kitab para ulama jelas banyak yang mengakui beliau keturunan Nabi, diserang. Jadi acara di rumah sekarang terindikasi akan digagalkan, teman-teman. Akan digagalkan oleh mereka dengan berbagai alasan. Dengan berbagai alasan. Hanya 15 orang sih yang melaporkan sebenarnya. Jadi saya mohon kepada teman-teman dari seluruh Jawa Timur dan di luar Jawa Timur untuk hadir dan meramaikan acara mengaji. Ini pengajian haul ibu saya. Yang dibahas ya bab birrul walidain, taat kepada orang tua, kemudian agar kita lebih hati-hati dalam beragama. Bukan bahas grup-grup yang gak bermanfaat, grup-grup yang gak jelas dari kalangan mereka itu. Bukan, gak akan bahas mereka. Ngapain, kayak orang penting aja mau dibahas. Kemudian ngapain mau bahas nasab? Para ulama yang ceramah itu semuanya akan membahas Isra Mi'raj dan haul. Betul. Kalau sampai bahas nasabnya Anda semua yang ngaku-ngaku syarif itu, modiar kalian. Dan harus pakai kitab. Kalau kalian berani datang ke rumah bawa kitab, kita diskusi, guys. Gitu loh. Bukan gitu. Kayak orang kayak cewek ya, datangnya ke polisi ngemis-ngemis lagi. Besok saya dipanggil. PWI ini udah kayak banci aja, ya. Udah kayak banci aja, main lapor-lapor karena Habib nasabnya palsu. Gak masuk akal loh. Yang ada mereka ngaku-ngaku sebagai syarif, bisnis mereka terganggu, ya, seperti itu. Jadi mereka ini kan bikin daripada lembaga yang mirip dengan Rabita Alawiyah. Kalau nggak salah itu mereka jual nasab ke orang-orang awam yang ingin menjadi keturunan Nabi Muhammad, ya. Lembaganya itu apa ya, kalau gua Salatin Al-Ashraf kalau nggak salah, ya. Yang bikin kan mereka itu, ya. Jadi orang disuruh beli 5 juta rupiah, beli nasab, nanti bisa jadi keturunan Nabi Muhammad, ya. Jadi orang-orang yang ingin menjadi keturunan Nabi Muhammad ya tinggal beli nasab aja sama mereka, Salatin Al-Ashraf, ya, seperti itu. Oke, mari kita dengarkan dari para cucunguknya PWI, anak buahnya Imaduddin dan Abbas Buntet. Probolinggo memanas perseteruan antara Abdul Wafi, warga Tribung Kidul, Kecamatan Kademangan, dengan Ormas Perjuangan Wali Songo Indonesia atau PWI kini memasuki babak baru. Jadi mereka melaporkan Gus Wafi, ya. Jumat 17 Januari, Ormas PWI melaporkan Gus Wafi ke Polresta Probolinggo terkait dugaan ujaran kebencian. Ini manusia-manusia munafik, teman-teman. Ketua PWI Probolinggo Raya Ismail Rahmat resmi melaporkan Gus Wafi dengan nomor laporan. Ya, terima kasih. Probolinggo Kota, warahmatullahi wabarakatuh. Jawa Timur, ya. Media, terima kasih semuanya. Kami memberitahukan bahwa kehadiran kami di sini atas nama Lembaga Perjuangan Wali Songo Indonesia mengadukan kepada aparat keamanan atau kepolisian terkait fitnah dari saudara Wafi yang menyatakan bahwasanya PWI menolak pengajian. Pada kami, lembaga PWRS tidak pernah merasa melaporkan saudara Wafi atau pengajiannya saudara Wafi. Di Polresta kemarin
itu sebenarnya kita rapat koordinasi, diundang, ya, bukan melaporkan, kita diundang oleh Polres terkait keamanan, rapat keamanan dan koordinasi. Yang kedua, saudara Wafi memfitnah PWI bahwasannya telah merobek bannernya pengajiannya. Dan kedua, ada voice note yang beredar, ini perlu diketahui para teman-teman media, bahwasanya diduga suara Wafi tersebut mengatakan siapapun yang masuk PWI akan dilaknat oleh Allah. Ini saya harap saudara Wafi bisa membuktikan itu di pengadilan nanti. Penasihat kami ini para pengasuh pondok pesantren, kiai sepuh yang ada di Probolinggo, bahkan kiai sepuh yang ada di Nusantara ini. Waduh. Ini sungguh sangat menghina marwah kiai ini. Atas perintah beliau dan menjaga martabat ini, kami melaporkan ini. para masyarakat media, ya, tidak benar apabila kami mau menghentikan pengajiannya. Ada-ada aja PWI ini teman-teman semuanya. Aduh ya. Ya Allah, ada-ada aja. Jadi PWI ya memang seperti itulah kerjanya teman-teman semuanya ya. Mari kita lihat ya. Subhanalladzi Abu Bakar bin Smith Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Suci zat yang telah memperjalankan pada malam hari hambanya. Al-abd, hamba di sini adalah hamba yang utuh bil jasad war ruh, dengan jasad dan juga ruh. Sebab ada sebagian ulama berpendapat bahwasanya Rasulullah Isra Mi'raj fil manam, melalui mimpi. Itu berdasarkan hadis riwayat Ada Habib Raihan juga ya. Tetapi pendapat yang paling muktamad, pendapat yang paling kuat, Nabi Muhammad Isra Mi'raj bil jasad war ruh, dengan jasad dan juga ruh, yaqdatan, bukan mimpi, laisa fil manam, bukan mimpi, yaqdatan, dalam keadaan sadar, dalam keadaan terjaga, jasad dan ruhnya berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dalam ayat tersebut Allah memakai kata abd. Al-abd, hamba yang utuh. Ra'a bi alatil ilm, melihat dengan alat mata. Takallama bi alatil lisan, berbicara dengan alat lidah. Sami'a bi alatil udhun, mendengar dengan alat telinga. Merasa dengan alat hati, menyentuh, memegang dengan alat tangan, berjalan dengan alat kaki. Itu adalah hamba yang utuh. Kalau Nabi Muhammad Isra Mi'raj cuma ruh, maka di situ bunyi ayatnya Subhanalladzi asra bi ruhihi. Tetapi di situ Allah pakai kata abd, hamba, yang berarti hamba adalah hamba yang utuh dengan jasad dan juga ruh. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Allah memakai kata lailan, isim nakirah. Lailan, saudara-saudara, al-baitu, rumah itu, sama baitun, al-baitu, isim ma'rifat, ditandai dengan alif lam. Al-baitu, rumah itu. Kalau rumah itu jelas, oh rumah itu warnanya putih. Di rumah itu rumah itu punya Haji Emen. Rumah itu warnanya putih. Al-baitu jelas. Tapi kalau baitun, isim nakirah yang ditandai dengan tanwin, rumah siapa? Yang punya rumah siapa? Warna itu rumah apa? Nah, di sini pun memakai lailan, bukan al-lail. Kalau pakai al-lail, berarti artinya Rasulullah Isra satu malam penuh. Tetapi di sini memakai lailan, memakai nakirah. Berarti ini bermakna taklil fi muddatil Isra. Maknanya adalah penyedikitan daripada waktu malam. Berarti Nabi Muhammad Isra bukan satu malam penuh, tapi hanya sedikit daripada sebagian waktu malam itu. Hanya Allah dan Rasulullah tahu. Tidak sampai satu malam penuh. Makanya nggak pakai al-lail, tapi pakai lailan. Paham? Subhanallah asra bihi lailan minal masjidil haram, dari masjidil haram. Allah perjalankan malam hari dari masjidil haram. Apa itu masjidil haram? Masjidil haram tempat yang mulia, tempat yang agung, yang dimana dalam hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, salatun fi masjidi hada afdal min alfi salatin fi ma siwahu illa masjidil haram. Salatun fi masjidil haram afdal min mi'ati alfi salatin fi ma siwahu. Salat di masjidku ini, Masjid Nabawi, kata Rasulullah, lebih utama daripada 1000 kali salat
dibandingkan masjid-masjid yang lain. Kamu sholat di Masjid Al-Hidayah, sholat maghrib di Masjid Al-Hidayah, sama sholat maghrib di Masjid Nabawi. 1 kali maghrib di Masjid Al-Hidayah sama seperti 1000 kali sholat maghrib di Masjid Nabawi. Kecuali Masjidil Haram, sholat di Masjidil Haram lebih utama daripada 100.000 kali sholat dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain. Sholat di masjid. Luar biasa sih Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW dari Habib Bahar bin Smith. Terima kasih teman-teman telah menonton video kali ini. Jangan lupa subscribe MPH Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.